Swastiastu. Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputra Santiani dengan NIM 1911031182 dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video simulasi tentang penerapan model pembelajaran langsung. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apakah semuanya sudah ada di dalam kelas? Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat? Ya, semoga sehat ya. Baik, langsung saja anak-anak, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja anak-anak. Sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang jenis makanan hewan dan pergolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan pembelajaran IPA hari ini yang pertama, yaitu dengan diberikan berbagai jenis gambar, siswa dapat membedakan berbagai jenis hewan dan makanannya. Kemudian yang kedua, dengan terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa dapat menjodohkan berbagai hewan dan jenis makanannya dengan benar dan santun, yang meliputi presentasi, bertanya, dan berpendapat. Kemudian yang ketiga, dengan terlibat secara aktif dalam pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam kelompok. Apakah anak-anak sudah paham dengan tujuan yang Ibu sampaikan? Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi jenis makanan hewan dan pergolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Siapa di antara kalian di rumah yang memelihara hewan? Ya, pasti tentu ada ya. Lalu sebutkan hewan apa yang anak-anak pelihara di rumah? Ada ayam, ada bebek, ada burung, kemudian ada babi dan masih banyak lagi. Lalu, makanan apa yang kalian berikan kepada hewan peliharaan kalian? Ya, tentu banyak ya. Banyak sekali jenis makanan yang anak-anak berikan kepada hewan peliharaan kalian. Maka dari itu Ibu sekarang akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Baik anak-anak semuanya, yang pertama yaitu ada sumber-sumber makanan. Makanan hewan bersumber dari tumbuhan dan beberapa jenis hewan. Perbedaan jenis hewan makanan pada hewan menyebabkan ada penggolongan hewan. Berikut ini adalah sumber-sumber makanan hewan. Yang pertama, yaitu sumber makanan dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber makanan yang sangat penting untuk hewan. Tanpa ada tumbuhan, hewan apapun tidak dapat hidup, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bagian-bagian tumbuhan yang menjadi makanan bagi hewan di antara lain yaitu ada daun, ada buah, ada bunga, batang, umbi, dan akar. Namun setiap hewan pemakan tumbuhan hanya memakan satu bagian tumbuhan atau beberapa bagian tumbuhan. Contohnya, kambing hanya memakan dedaunan. Ada juga monyet hanya memakan buah-buahan dan kadang-kadang juga memakan dedaunan. Sementara itu, ada panda. Panda memakan pucuk bambu. Dapatkah kalian menyebutkan hewan-hewan yang memakan batang, umbi, atau akar? Kemudian yang kedua yaitu ada sumber makanan dari hewan. Beberapa jenis hewan merupakan sumber makanan bagi hewan lainnya. Biasanya, hewan yang menjadi sumber makanan bagi hewan lain adalah hewan pemakan tumbuhan. Akan tetapi ada juga hewan pemakan daging yang dinamakan oleh pemakan daging lainnya. Kemudian yang B, ada penggolongan hewan berdasarkan makanan hewan setiap hari dimakan. Makanan hewan-hewan tersebut ada yang berasal dari tumbuhan dan ada yang berasal dari hewan. Makanan yang berasal dari tumbuhan diantaranya ada rumput, buah-buahan, dan biji-bijian. Adapun makanan yang berasal dari hewan diantaranya yaitu daging. Berdasarkan jenis makanannya tersebut, hewan-hewan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Penggolongan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, herbivore, pemakan tumbuhan, carnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging.
Baik anak-anak, yang pertama, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan kambing bersumber dari tumbuhan. Seperti yang telah disajikan pada uraian sebelumnya, beberapa bagian dari tumbuhan dimanfaatkan oleh hewan sebagai makanan. Hewan yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Hewan-hewan herbivora memiliki ciri khusus. Ciri ini menandakan jenis makanan yang dimakannya. Selain herbivora yang hidup di darat, seperti kambing, kuda, dan gajah, dan ada juga burung yang tergolong herbivora. Burung pemakan tumbuhan ini memiliki ciri khusus, terutama pada bentuk paruhnya. Contohnya adalah burung pipit, pemakan biji, dan burung kolibri, penghisap sari bunga. Baik anak-anak, ibu akan lanjutkan untuk hewan yang kedua. Hewan yang kedua yaitu ada hewan pemakan daging atau yang biasa disebut dengan karnivora. Hewan pemakan daging atau karnivora merupakan hewan yang mencari makan dengan cara berburu. Berburu dengan hewan lainnya. Untuk berburu dan mencari mangsa. Hewan karnivora biasanya memiliki senjata. Senjata itu dapat berupa gigi-gigi yang sangat tajam. Di samping itu, ada juga hewan karnivora yang memiliki senjata cakar yang sangat tajam. Hewan karnivora banyak sekali jenisnya anak-anak. Selain karnivora, ada juga hewan yang hidup di darat. Ada pula karnivora yang dapat terbang, dan ada juga karnivora yang hidup di air. Karnivora yang hidup di darat, contohnya seperti singa. Sementara itu, karnivora yang dapat terbang, contohnya seperti burung hantu. Dan karnivora yang hidup di air, contohnya seperti hiu. Karnivora yang hidup di darat memiliki ciri yang menunjang untuk berburu. Berburu mangsanya dan memakan daging. Cirinya yaitu memiliki gigi taring yang sangat tajam dan cakar yang tajam, dan memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat. Karnivora yang dapat terbang biasanya memiliki cakar yang sangat tajam, paruh yang melengkung dan tajam, serta penglihatan yang sangat tajam. Karnivora yang hidup di air memiliki ciri gigi yang tajam dan memiliki kemampuan berenang yang sangat cepat. Pada dasarnya, hewan pemakan serangga atau insektivor termasuk karnivora. Hal tersebut dikarenakan hewan insektivor memakan hewan lainnya, yaitu seperti serangga. Contoh hewan insektivor antara lain yaitu ada kadal, ada katak, dan beberapa jenis burung. Baik anak-anak, nah tadi itu penjelasan tentang hewan pemakan daging atau yang biasa disebut dengan karnivora. Apakah anak-anak sudah paham semua? Baik, akan ibu lanjutkan dengan hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging. Hewan pemakan tumbuhan dan daging atau yang biasa disebut dengan omnivora terkadang disebut juga sebagai hewan pemakan segalanya. Hewan omnivora tidak memiliki ciri khusus yang menunjang untuk jenis makanannya. Contoh hewan omnivora ialah yang pertama ada tikus, kemudian ada babi. Hewan-hewan tersebut dapat memakan tumbuhan dan hewan karena hewan omnivora memiliki organ pencernaan yang dapat digunakan untuk memakan makanan yang bersumber dari tumbuhan dan juga bersumber dari hewan. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang hewan herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian hewan karnivora, pemakan daging, dan hewan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Apakah anak-anak semua sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Jika ada anak-anak yang belum paham atau mengerti, anak-anak bisa angkat tangan. Semua sudah paham anak-anak? Baik, karena tidak ada yang bertanya dan angkat tangan, berarti semua sudah paham ya. Baiklah, karena kalian semua sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan kalian sedikit pertanyaan tentang materi tadi yang Ibu jelaskan. Pertanyaan yang Ibu berikan
anak-anak bisa catat di buku tulis kalian. Kemudian, jawablah sebisa anak-anak. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, untuk soal nomor 1. Hewan pemakan segala disebut hewan apa? Kemudian yang kedua, hewan pemakan daging disebut hewan apa? Yang ketiga, salah satu hewan pemakan rumput yang hidup di gurun pasir adalah? Kemudian nomor 4, salah satu hewan pemakan rumput yang mempunyai tanduk panjang adalah? Kemudian, alat untuk mengunyah makanan adalah? Yang keenam, salah satu hewan pemakan daging yang termasuk binatang buas adalah? Kemudian nomor 7, salah satu hewan pemakan daging yang berbentuk panjang dan tidak berkaki yang termasuk reptil adalah? Kemudian nomor 8, hewan yang disebut raja hutan dan pemakan daging adalah hewan? Nomor 9, makanan kambing adalah? Kemudian nomor 10, salah satu hewan pemakan tumbuhan yang berbulu lebat adalah? 11, salah satu hewan ternak pemakan tumbuhan yang lebih besar dari kambing adalah? Kemudian untuk soal nomor 12, salah satu hewan pemakan daging yang berkaki 4, hidup di darat dan di air, termasuk reptil adalah? Kemudian untuk soal nomor 13, salah satu pemakan daging yang hidup di air dan termasuk ikan adalah? Yang ke-14, nama lain dari hewan atau binatang adalah? Kemudian untuk soal yang terakhir, gigi yang berguna untuk menggigit dan memotong makanan adalah? Nah, baik anak-anak, karena soal sudah Ibu bacakan, anak-anak bisa mengerjakan soal tersebut sebisa kalian ya. Ibu berikan kalian waktu selama 20 menit untuk menjawab. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok. Nanti pertanyaan tersebut akan kita bahas bersama-sama. Nah, baik anak-anak, apakah semuanya sudah mengerjakan dengan baik? Apakah semuanya sudah selesai? Baik, langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Mulai dari soal nomor 1. Hewan pemakan segala disebut hewan omnivora. Kemudian untuk soal nomor 2, hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Kemudian, salah satu hewan pemakan rumput yang hidup di gurun pasir adalah unta. Untuk soal nomor 4, salah satu hewan pemakan rumput yang mempunyai tanduk panjang adalah rusa. Soal nomor 5, alat untuk mengunyah makanan adalah gigi. Apakah dari kelima soal ini ada yang salah? Baik, tidak ada ya, berarti semuanya sudah benar. Oke anak-anak, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Baik, kita lanjut anak-anak untuk soal nomor 6. Salah satu hewan pemakan daging yang termasuk binatang buas adalah harimau. Kemudian untuk soal nomor 7, salah satu hewan pemakan daging yang berbentuk panjang dan tidak berkaki yang termasuk reptil adalah ular. Kemudian untuk soal nomor 8, hewan yang disebut raja hutan dan pemakan daging adalah hewan singa. Kemudian untuk nomor 9, makanan kambing adalah rumput. Untuk nomor 10, salah satu hewan pemakan tumbuhan yang berbulu lebat adalah domba. Apakah ada yang salah menjawab? Baik, tidak ada ya. Kita lanjut ke soal yang 11. Salah satu hewan ternak pemakan tumbuhan yang lebih besar dari kambing adalah? Apakah ada yang tahu? Benar, jawabannya adalah sapi. Untuk soal nomor 12, salah satu hewan pemakan daging yang berkaki 4 yang hidup di darat dan di air termasuk reptil adalah? Ya, benar, adalah buaya. Kemudian untuk soal nomor 13, salah satu pemakan daging yang hidup di air dan termasuk ikan adalah? Jawabannya adalah hiu. Untuk soal nomor 15, nama lain dari hewan atau binatang adalah? Fauna. Untuk soal nomor 15, gigi yang berguna untuk menggigit dan memotong makanan adalah? Seri.
Baik anak-anak semuanya, dari semua soal yang Ibu berikan, apakah ada yang salah menjawab? Apakah benar semua? Ya, bagus sekali, berarti anak-anak sudah memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Yang perlu Ibu tekankan bahwa makanan hewan bersumber dari tumbuhan dan beberapa jenis hewan. Sumber-sumber makanan hewan yang pertama yaitu sumber makanan dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, sumber makanan dari hewan. Kemudian untuk pergolongan hewan berdasarkan makanan, berdasarkan jenis makanannya, hewan-hewan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Penggolongan tersebut antara lain herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Untuk materi minggu depan, bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Kemudian, kalian bisa pelajari lagi di rumah tentang materi apa yang Ibu berikan pada hari ini, agar anak-anak lebih paham dan lebih ingat. Baik anak-anak semuanya, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran IPA hari ini dengan baik dan tertib. Karena tadi kita memulai dengan doa, maka sekarang kita akhiri atau kita tutup dengan doa. Baik, doa Ibu akan pimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.